Hello Hypesoner, bersama saya OBTDR. Bicara soal handling, power, style, dan maintenance. Di sini tempatnya. Saat ini saya mau bahas tuntas ya tentang CVT ya. Di antaranya ada secondary sliding shift, gear ratio, dan juga automatic clutch spring. Semua produk ini pasti dari produk berkualitas TDR. Hobi saya nih touring ya, jalan-jalan ya, wisata kuliner menggunakan motor ya, tentunya dengan motor kesayangan saya ya, motor NMAX, motor Aerox, ada motor Lexi ya, dan motor-motor saya pastinya saya gunakan part-part dari TDR ya. Untuk apa sih tujuannya? Tujuan saya pasang-pasang part TDR, tentunya saya menginginkan kenyamanan yang berbeda, sensasi yang berbeda, baik itu dari akselerasinya ya, dari powernya, semua saya dapatkan dari part-part TDR ya. Sliding shift membuat perjalanan touring saya jadi asik ya. Kadang-kala kita selip-selip di jalan ya kan, ngelihat gitu. Kalau motor kita akselerasi nggak bagus, mau masuk ragu, mau nyalip serem ya. Saat saya sudah menggunakan part-part TDR yang sesuai kebutuhan saya tentunya ya, beda berat badan ya kan, beda pastinya racikan-racikan dari TDR, dan TDR sudah jawab semuanya itu melalui pilihan rasio ya. Rasio itu ibarat sepeda ya, ibarat sepeda balap gitu. Kalau makin enteng bawah, pasti atasnya nggak dapet ya kan. Sebaliknya kalau makin berat banget di bawah, bawahnya jadi berat, ke atasnya belum tentu dapat karena tergantung power dari mesin. Jadi TDR udah kasih racikan berbagai macam pilihan, ada rasio 12-33. Saya suka 12-33 ya kalau touring karena atasnya dapat, bawah, tengah, atas dapat. Tetapi kalau untuk motor balap, saya juga punya motor balap, saya pakai rasio enteng, saya pakai 12-37. Itu memang ngejambak. Jadi teman-teman nggak usah susah-susah ngakalin yang aneh-aneh. Ada pilihan rasio dari TDR yang sudah dibuat dan melalui riset yang jelas, real dyno dan juga real touring saya pakai, tim balap saya real di sirkuit, dan hasilnya by data jelas. Betul, by data. Datanya gimana? Datanya begini. Di sini kita ada grafik dyno. Kita coba dua, kita bandingkan yang enteng sama yang berat. Ada 1237 dan 1233. 1237 itu lebih enteng, sedangkan 1233 itu lebih berat. Kalau kita bisa lihat dari grafik ada di sini, bahwa 1237 yang lebih enteng ini RPM-nya relatif cepat naik, sedangkan yang berat agak landai. Selain dari itu bisa kelihatan juga dari grafik yang sebelah sini bahwa 1237 lebih cepat naiknya, sehingga RPM lebih ngegerung, lebih enak ditanjakan. Sedangkan 1233 yang berat ini, yang agak telat di sini dan ini agak telat, top speednya lebih enak. Part-part TDR memang sangat berkualitas. Intinya nyaman dan aman menggunakan part-part TDR ya. Jadi perjalanan saya jadi asik banget ya, touring nanjak gunung, jalanan flat ya, kita gas-gas tipis, enak pokoknya, dan sudah ribuan yang pakai. Oke, saatnya kalian juga pakai part TDR seperti saya. Sliding shift TDR. Apa sih bedanya sliding shift TDR sama standar? Nah, banyak orang yang tanya juga di gua juga apa bedanya. Nah, bedanya sih kelihatan banget. Sliding shift TDR itu terbuat dari aluminium, terutama ada bagian sudutnya ya, bagian ini. Nah, ini kelihatan kita. Pada saat slidingnya juga sama fixnya, nah, itu terbuat dari aluminium. Yang beda itu juga dari jalur roller. Nah, jalur roller sliding shift TDR ini ada dua. Dia ada yang lurus, ada yang kayak bulan sabit. Sedangkan yang motor standar dia
versi lurus saja gitu. Nah, dan dari bagian yang sini juga ada kayak semacam kayak kipas di bagian aluminiumnya, supaya apa? Supaya dia lebih dingin lagi gitu kan. Pada saat kita jalan jauh, mau 2 jam, 3 jam, 5 jam, kita nggak khawatir temperatur yang ada di CVT ini jadi berlebih gitu. Nah, sekarang kita bahas dari jalur ini gitu kan. Dari jalur ini bedanya apa sih gitu kan? Banyak juga orang yang tanya-tanya buat apa 2 jalur gitu, dan fungsinya apa gitu. Nah, untuk yang jalur yang lurus itu biasanya kita pakai untuk akselerasi gitu kan. Akselerasi lebih enak yang pastinya. Nah, terus untuk jalur yang kedua itu untuk top speed juga, tapi tidak mengurangi akselerasi yang ada gitu. Ada perbedaan tapi sedikit. Nah, kenapa kita ya bisa kita bilang enak lah gitu pakai ini. Pakai sliding shift ini apa enaknya? Seperti yang tadi udah dibicarakan bahwa ada 2 jalur, yang satu lurus, yang satu melengkung. Kita ambil grafik lagi. Grafik ini ada 2 garis. Yang awal sebelah sini kita ngelihat dari yang melengkung. Nah, yang melengkung ini memperlihatkan bahwa RPM lebih ngegerung. Namun saat kita lihat dari grafik kecepatan terhadap waktu yang di sebelah sini, ternyata akselerasi dan kecepatan lebih cepat dibandingkan yang jalur lurus. Yang jalur lurus relatif lebih flat secara akselerasi. Jadi tinggal pilih mau akselerasi cepat atau mau flat-flat aja. Yang pasti ini ringan banget. Akselerasi udah pasti nambah. Nah, untuk motor yang udah modifikasi CCL besar, kalau saya selalu menyarankan pakai rasio. Itu kenapa? Karena ini bisa dibilang enteng banget gitu. Nah, lagi juga perbandingan itu yang bikin akselerasinya lebih terasa banget gitu. Misalnya kayak standar dengan garis yang lurus sama dengan yang ini pasti akan beda. Kenapa? Karena beban dari yang standar lebih berat daripada yang sliding shaft TDR. Nah, sekarang pembahasan lagi dari ke per sentrifugal. Nah, per sentrifugal itu fungsinya untuk apa sih gitu kan? Dan posisinya ada di mana? Nah, pertama posisinya dulu deh. Jadi biar nggak salah langkah kita, ya kan? Oke, gue liatin dulu. Nah, per sentrifugal posisinya ada di penghubung antara kampas satu dengan kampas yang lain. Nah, ini posisinya ada di sini. Kalau bisa kita lihat di dalam sini ya. Nah, fungsinya apa gitu kan? Nah, fungsinya adalah menahan kampas supaya nggak terlalu cepat juga dan nggak terlalu lama. Jadi ada beberapa ukuran yang dijual sama TDR kayak ukuran 10%, 15% dan 20%. Nah, efeknya apa sih? Nah, efeknya biasanya semakin ringan beban yang ada, itu akan RPM semakin cepat terbuka. Semakin berat beban yang ada di per, maka semakin berat RPM yang semakin tinggi RPM bukaannya. Nah, contohnya nih, ini ada yang 10%. Red 20. Sini ada yang 15 dan ada yang 20%. Nah, 15% adanya di mana sih? Nah, dan kenapa kok dinamain 15% gitu kan? 15% itu apa? Nah, 15% itu adalah 15% lebih besar dibanding dengan load standar, kekerasan standar yang ada di per. Nah, ini yang satu 15%, yang satu 20% gitu kan. 10%, 15%, dan 20%. Bukan 1000, 1500, atau 2000 RPM. Karena itu istilah yang sering banget dipakai dari zaman dulu. Yang sebenarnya adalah 10% kekerasan dari standar, 15 dan 20% lebih keras secara konstanta pegas di automatic clutch spring ini. Nah, ngelihatnya seperti apa? Ada grafiknya lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada 2 data. Satu data per standaran, yang satu lagi per
20%. Kalau kita lihat di sebelah sini, bahwa ternyata nih clutch-nya mulai nempel atau engage itu di kurang lebih 3.500 rpm. Berarti pas kita pasang yang 20% itu bukan 2.000 rpm. Selain dari itu, apa sih yang terjadi pas kita perkeras per centrifugal ini atau automatic spring clutch? Kalau kita lihat dari grafiknya, bahwa dia telat, engage atau nempel couplingnya, cuman penyaluran tenaganya ke atas lebih enak dibanding yang standaran. Nah, bedanya, misalnya motor standar itu bukaannya itu di 2.500 sampai 3.000 rpm. Nah, ketika kita ganti dengan per yang 15%, nah tinggal kita kaliin aja deh. Misalnya, oke, kita taruh di 3.000 rpm, tinggal kita kali 15%, berarti kurang lebih sekitar 3.500 sampai dengan 3.700 rpm baru kebuka itu. Dan terus yang 2.000 sama juga, nanti kita tinggal kita kalikan aja. Nah, kapan kita perlu ganti itu gitu kan? Biasanya kalau kita ganti itu umumnya kita pada saat motor udah bore up, itu wajib. Kenapa? Kalau kita pakai standar, dia akan terlalu cepat terbuka dan nantinya akan ada slide gitu. Terlalu terbuka cepat, slide, akhirnya si motor jadi slip gitu. Jadi akhirnya ya speednya umumnya panas, pasti panas. Jadinya efeknya temperatur yang ada di CVT lebih panas dan jadi akselerasinya akan berkurang gitu. Pastikan kalian menggunakan part-part high performance atau part-part berkualitas dari TDR. Untuk mendapatkan part-part ini, kalian tinggal cek di oneteamstore.com atau WA di bawah ini. Nikmati sensasi berkendara nyaman, mantap dari TDR. Jangan lupa like, share, and subscribe HPZ TV. Tunggu video gua berikutnya. Gaspol.